Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Al-Qaradawi. Di video ini saya akan mengonlinekan website dengan cara manual menggunakan server putih, software putih. Untuk langkah yang pertama itu kita membeli domain terlebih dahulu. Untuk di sini saya beli pada layanan cloudkilat.com. Sini saya sudah memiliki domain. Ini adalah domain saya. Kemudian beli juga service Kilat VM. Untuk saya yang terkecil saja tidak masalah, hanya untuk belajar, dengan harga 90.000. Nanti kita akan dapat IP address untuk domain kita seperti itu. Kemudian ini sudah saya reinstall terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke putihnya. Di sini kita masukkan IP address kita yang kita dapat ketika membeli Kilat VM, seperti itu ya. Kita masukkan. Nah, untuk pertama kali itu kita akan mendapat putih security alert seperti ini. Kita accept saja. Kemudian kita masuk login as root. Kemudian di sini kita masukkan password temporary. Password temporary itu bisa kita lihat di sini, password, show temporary password. Nah, ini adalah password temporary saya. Ketika teman-teman membeli layanan ini, nanti teman-teman akan dapat password temporary seperti itu. Kita copy saja. Kemudian di sini klik kanan. Nah, ini kita diminta untuk membuat password baru gitu ya. Kita buat saja. Kita retype. Ini berarti kita sudah membuat password baru dan temporary password yang kita dapat itu sudah tidak aktif seperti itu. Dan kita masuk kembali. Caranya sama. Tapi di sini kita masukkan pakai password yang baru kita bikin ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian karena kita menggunakan CentOS 8, kita perlu memasukkan ini JDRTC. Bentar. Baik, saya bukan ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita sudah membuat password baru ya. Kita masuk kembali.
dengan IP address. Ini login sebagai root, kemudian kita masukkan password baru yang sudah kita buat. Nah, kemudian karena kita menggunakan CentOS 8 ya, ada perbedaan pada 3 step awal, berbeda dengan CentOS 9, tapi nanti setelah 3 step awal ini semuanya akan sama seperti itu. Ini adalah dari step ini, kita masuk ke yum.repos.d, kemudian ini ada 3 step. Kita mulai saja. Nah, kemudian itu sudah masuk step pertama. Kemudian step selanjutnya kita copy saja, kita klik kanan, kemudian enter. Kemudian masuk ke step ketiga, kita copy, kemudian klik kanan. Oke, nah ketika sudah seperti ini, step selanjutnya akan sama dengan step yang ada di CentOS 9, yaitu yang pertama kita akan mengupdate OS terlebih dahulu. Caranya adalah yum update MinUI, kemudian enter. Nah, itu tandanya sudah mulai mengupdate. Kita tunggu saja. Sepertinya ini agak lama ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini berarti sudah komplit ya. Ini ada tulisan komplit seperti ini, artinya untuk mengupdate OS itu sudah komplit. Kemudian kita akan menginstal Nginx dengan perintah yum install Nginx MinUI seperti ini. Nah, ini sudah komplit. Kemudian kita akan memulai service Nginx dengan perintah system ctl start Nginx. Kemudian kita enable service Nginx, system ctl enable Nginx. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginstal DBMS atau Database Management Server. Kita akan memakai MariaDB ya, dengan perintah yum install
MariaDB strip server min-y seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang salah. Di sini kurang install, kurang tag. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah terinstall, sudah komplit. Kemudian kita memulai service MariaDB systemctl start MariaDB. Kemudian adalah mengenable. Nah, kalau sudah mengenable, kita akan mengkonfigurasi DBMS dengan perintah mysql _secure installation double L ya teman-teman. Nah, untuk seperti ini kita akan kita enter saja, enter for none. Nah, untuk set root password itu kita yes. Nah, kemudian kita akan masukkan password untuk DBMS nya. Kemudian kita retype. Untuk remove anonymous users itu kita yes. Nah, untuk disallow root login remotely itu kita no. Kemudian remove test database and access to it itu kita yes. Reload privilege table now itu kita yes. Ini sudah. Kemudian kita akan membuat root agar bisa diakses oleh internet dengan cara mysql min uroot min-p. Itu kita masukkan password database nya. Kemudian di sini kita akan diminta untuk mengetikkan seperti ini, current all privileges on titik on bintang titik bintang to root at person, kemudian
identified by password database-nya ya teman-teman. Kita masukkan with grant all privilege. With grant option. Jangan lupa titik koma seperti ini. Kemudian kita flash privileges titik koma, kemudian kita exit titik koma. Oke. Kemudian itu sudah selesai untuk konfigurasinya, untuk agar root itu bisa diakses oleh internet. Kita coba saja di sini di DNS checker. Di sini kita ketikkan IP address kita. Itu kita search. Belum. Sorry. Yang tadi itu untuk database ya teman-teman. Database. Kita akan masuk ke MariaDB nya ya, di Beaver. Kita pakai di Beaver. Close saja, ini delete dulu. Yes. Kemudian untuk kita tes koneksinya, kita ke sini ya, ke arah colokan ini, kemudian kita klik MariaDB nya, next. Kemudian kita di sini masukkan IP address kita. Kemudian di sini passwordnya. Kemudian kita tes connection. Nah, kalau seperti ini connected, itu berarti sudah terkoneksi ke MariaDB, driver MariaDB connector. Oke. Finish. Itu berarti kita sudah terkoneksi dengan MariaDB ya. Langkah selanjutnya adalah untuk menginstal PHP. Menginstal PHP itu komennya yum install php strip fpm php strip opcase, tulisannya opcache, php strip gd, php strip
mysql nd, kemudian yang terakhir php strip mb string. Jangan lupa min-y. Min-y itu artinya apa ya, berarti kita sudah jelas akan menginstal ini semua. Kalau tidak ada min-y, nanti kita akan ditanyakan untuk benar-benar apakah benar-benar akan menginstal. Itu kalau sudah ada min-y, itu tandanya kita sudah yakin akan menginstal. Kita enter. Ada yang error mb string, aku balik mb string seperti ini. Oke, komplit. Setelah itu kita akan masuk ke folder cd/etc. Nah, di sini kita akan mengedit file php.ini ya. Kita ls untuk melihat apa saja yang ada di dalam folder ini. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat semua file-file yang ada di sini di dalam folder etc. Kemudian kita akan membuat php.ini dengan perintah php.ini. Nah, di sini kita cari saja dengan ketik /cgi.fix. Kita enter bawah. Nah, yang ini cgi.fix underscore path info sama dengan 1. Untuk mengeditnya, kita pertama-tama ketik i dulu sampai muncul insert seperti ini. Itu tandanya kita sudah bisa mengotak-atik dalam file ini ya. Kemudian kita hapus titik komanya yang di depan dan kita ganti satunya dengan 0 seperti itu. Ketika sudah selesai mengedit, kita pencet escape. Nah, itu insertnya hilang. Nah, untuk kembalinya kita titik 2 shift titik koma, nanti akan keluar titik 2 seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan wq itu artinya read and quit, dimana read itu sama dengan menyimpan, seperti itu, menyimpan dan keluar. Kalau misalnya teman-teman ingin keluar saja tanpa menyimpan, itu menggunakan q saja, artinya quit, seperti itu. Enter. Sudah. Kemudian kita masuk ke folder cd etc php fpm php-fpm.d. Kita ls, lihat ls itu artinya list, seperti itu. Nah, itu ada folder ada file www.conf. Itu kita akan utak-atik di dalam www.conf dengan cara www.conf. Di
sudah masuk. V itu artinya membuat file yang belum ada ataupun mengedit file yang sudah ada, seperti itu. Kemudian kita ke bawah, di dalam www.conf ini kita akan mengubah ini ya, user sama dengan Apache diubah menjadi Apache-nya diubah menjadi Nginx dengan cara sama seperti tadi. Itu kita insert terlebih dahulu, kemudian Apache-nya dihapus dan digantikan Nginx. Ini juga yang grup Nginx. Kemudian di bawah itu kita yang listen itu ditambah var, kemudian yang www.sock ini diganti menjadi php-fpm, php-fpm seperti ini. Kemudian ada satu hal lagi yang akan kita ubah di sini. Nah, di sini listen owner dan listen group itu kita ubah dengan menghapus titik koma di depan, seperti ini. Ini ada 3 baris, yang listen mode itu tidak usah diapa-apain. Kemudian kita escape, titik 2 dan write q. Oke, sudah. Kemudian kita start php-fpm setelah kita ubah-ubah tadi. Start php-fpm. Kemudian kita enable systemctl enable php-fpm. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat virtual host. Kita masuk ke folder cd etc nginx conf.d. Ini sudah masuk. Di dalam ini kita akan membuat file, namanya bebas ya, kita terserah teman-teman namanya apa, tapi saya akan membuatnya dengan bebas dengan format .conf seperti ini. Nah, di sini masih kosong. Kemudian tadi ada notepad, kita copy yang server, buka kurung kurawal sini sampai tutup, copy, dan kemudian kita paste di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah server name-nya untuk yang pertama ini itu harus IP address kita. Kemudian rootnya adalah usr/share/nginx/html. Itu untuk yang pertama. Ini semua sudah benar. Di sini juga ada root. Di sini juga sama. User share nginx html. Kemudian kita titik 2
write enqueue. Nah, sudah. Kemudian kita akan membuat halaman HTML. Kita masuk ke cdetc slash bukan ke user share ke sini, usr share slash nginx slash html. Kita enter. Di sini kita akan buat check info, folder check info.php. Nah, di sini juga masih kosong, tapi beda dengan yang tadi. Di sini kita akan membuat tag PHP dengan cara seperti ini. Kita insert dulu. Insert. Kita buat tag php info tutup kurung, buka kurung tutup, titik koma, tanda tanya, dan seperti ini. Kita escape, titik 2 write queue. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita akan mengetes Nginx nya dengan cara Nginx min t. Sudah sukses, test is successful. Di sini ada ada bacaannya. Kemudian kita reload Nginx min s reload. Sudah. Dan kemudian kita restart PHP FPM dengan cara sistem ctl restart PHP FPM. Kemudian kita juga restartnya Nginx. Sorry ya teman-teman, tadi harusnya restart Nginx itu sebelum dites, tapi nanti kita coba tes lagi. Nginx min t itu artinya tes sudah sukses. Kemudian kita coba cek di sini ya. tujuh 53 6.60, masukkan IP address kita, kemudian slash check info .php seperti itu. Cek. Nah, kalau sudah seperti ini artinya berhasil. Sudah berhasil ya teman-teman, tidak ada yang error. Kita coba cek di DNS server, di search. Ini belum ada ya. Kemudian kita akan membuat pointing domain agar
nanti bisa diakses. Kita ke cd/user share Nginx seperti ini. Kemudian kita install unzip, yum install unzip. Kita tunggu installed size. Nah, kalau tadi kan tidak ada min-y nya, nanti kita akan dapat seperti ini. Is this okay? Kita yes, enter, nanti jalan dan complete, sudah complete. Oke. Kemudian sebelumnya kita akan mentransfer file dulu. Kita buka FileZilla seperti ini. Kita hostnya adalah IP address kita, lalu username-nya root, passwordnya pakai password database kita, bukan password OS ya. Ke berarti di sini adalah password OS-nya. Ini ya. Nah, sudah seperti ini. Di sini kita akan masuk ke user share Nginx, share Nginx. Nah, di dalam Nginx ini ada dua folder, yang satu HTML dan yang satu modules. Nah, kita akan mentransfer file yang ada di penyimpanan kita. Sini saya buat namanya file arsa. Kita drag and drop saja, kemudian nanti akan otomatis mentransfer. Tunggu saja teman-teman. Sebentar lagi. Transfer finished. Di file arsa.zip ini sudah tertransfer di dalam folder user, share, dan Nginx. Kemudian yang kita lakukan adalah di putihnya kita lihat terlebih dahulu dan cara ls itu. Nah, di
sini sudah ada arsa.zip. Kita unzip terlebih dahulu file arsanya. Unzip arsa.zip. Nah, sudah terunsip. Kita refresh di file filenya. Nah, di sini sudah ada. Sebenarnya ada dua cara ya untuk mentransfer file, yaitu yang pertama yang tadi sudah saya lakukan, yaitu mentransfer file zip-nya, atau teman-teman boleh mentransfer file yang tidak di unzip, tapi nanti dengan catatan waktunya akan lebih lama seperti itu. Dan kita akan merename file arsa ini sesuai dengan domain yang kita punya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian di putihnya kita akan membuat file domain kita dengan format conf seperti itu ya. Kita masuk ke cd etc nginx, kemudian conft ini. Nah, di sini kita akan membuat file bernama domain kita .my.id, jangan lupa di belakangnya conf seperti ini. Kemudian kita copy saja yang tadi ya, kita copy saja yang ini, copy dan paste di sini dengan cara klik kanan. Kemudian kita ubah di server name-nya, kita insert dulu. Server name-nya kita ubah menjadi nama domain kita. Kemudian di root-nya juga root satu lagi juga sama. Sudah seperti ini. Kita write and quit, enter. Kemudian kita tes nginx nya, xmin t sudah sukses. Kita reload nginx -s reload. Nah, tadi kita mengkonfigurasi di file domain kita .conf ya, itu kita mengcopy yang server ini. Kenapa kita mengganti nama servernya itu mengganti menjadi domain kita, agar nanti di URL barnya itu tidak mengetikkan IP address kita. Dan pada rootnya, kenapa HTML diganti menjadi nama domain kita, itu sebenarnya di file zilla-nya ini.
di file zilla-nya ini, yang tadi file arsa itu diganti menjadi nama domain kita, agar si rootnya itu akan menampilkan file yang ada di dalam file yang telah kita ubah, yang arsa tadi yang telah kita ubah. Jika sudah seperti ini, kita coba saja di sini. Kita coba. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat subdomain, tapi berbeda dengan yang pertama ini. Subdomain yang akan kita buat nanti adalah ada database-nya. Ya, ada database-nya. Kalau ini kan belum ada database-nya. Nanti kita coba. Pertama-tama kita membuat domain untuk subdomain kita yang akan dibuat di DNS management. Ini untuk pertama untuk domain utama kita ya. Domain utama kita di sini. Hostname-nya kita add saja. Kemudian record type-nya A atau address. Kemudian address-nya adalah IP address kita. Kemudian add. Nah, otomatis akan keubah, dan kita akan membuat subdomain untuk website yang akan kita buat nanti. Kita akan buat mp banyumas. Record type-nya adalah cname. Kemudian address-nya adalah domain kita sendiri. Jadi nanti si subdomain kita ini akan terhubung dengan domain utama, yaitu yang Yusuf ini. Kita add saja. Kalau sudah seperti ini, kayaknya tadi yang awal sudah bisa ditampilkan DNS checker. Tadi saya lupa untuk membuatnya. Belum ada. Ya, tidak apa-apa. Kita akan fokus untuk membuat subdomainnya. Caranya tidak beda jauh dengan mempointing domain seperti tadi. Kita yang pertama-tama adalah mentransfer file ya. Mentransfer file yang akan ditransfer adalah file merpati new. Ini kita di drop di sini, kemudian akan mentransfer. Baik teman-teman, file merpati _news.zip sudah tertransfer ya.
Jika putih kalian seperti ini, itu tidak apa-apa, kita mulai lagi aja. Dan diingat-ingat kita sudah sampai mana. Tadi kita di folder conf.d ya, seperti itu. Kita silang terlebih dahulu dan buka lagi putihnya. Tadi kan kita sudah mentransfer file ini ya, merpati new. Langkah selanjutnya adalah mengunzip filenya. Kita ke folder user share nginx. Caranya cd usr/share/nginx seperti itu, tls. Nah, di situ ada merpati underscore new .zip ya, kita unzip aja, unzip merpati new .zip. Sudah selesai. Kemudian kita refresh di sini. Sudah ada ini merpati. Kita rename menggunakan nama pertama, menggunakan nama subdomainnya mpbanyumas dot domain kita. Show .my.id. Oke, sudah seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu di cd etc slash nginx/conf.d. itu kita akan buat file konfigurasinya untuk mpbanyumas ini. Kita lihat dulu di dalamnya ada apa saja. Itu ada bebas.conf, itu php fpm.conf, dan Yusuf ini qrdlw.my.id.conf. Selanjutnya kita akan buat file namanya sama seperti file yang ada di FileZilla itu, mpbanyumas.my.id.conf. Oke, sudah masuk filenya. Kemudian seperti biasa kita copy saja, copy sini, kemudian edit di server name-nya. Itu server name-nya mpbanyumas .yusuf
.my.id. Kemudian di sini juga sama, mp banyumas .my.id. Kemudian di sini mp banyumas .id. Escape. Kita cek terlebih dahulu apakah namanya sudah benar. Sudah. Sudah seperti itu. Selanjutnya adalah mengetes Nginx nya. T dan mereload Nginx nya. Sudah. Nah, kita akan sini cari ya mp banyumas. Nah, sini masih ada error. Kita coba cek di file. Di sini kita baik, saya lanjutkan. Tadi kita masih error di sini ya, mp banyumasnya. Kita oke. Kita ubah koneksi internetnya terlebih dahulu, guys. Oke, kita lanjutkan. Kita buka putih. Anak root. Jadi kita ngecek di sini ya, cek di sini. Kita coba cek di file mp banyumas. Terus sini sudah tool. Coba kita ke file sini, di sini juga sudah tool.
is the default index data. Kita ke cd share x kita ls di sini. Di sini sudah ada, coba kita lihat. C S X F D. Kita remove saja terlebih dahulu untuk file yang tadi kita buat ya. Nanti kita buat lagi. Untuk remove nya itu kita pakai rf untuk file mas. Banyumas tuh. Itu sudah ada, berarti kita buat lagi untuk Banyumas .id.com
kita buat lagi. Control copy. Ini terus setelah itu kita sini connect error itu karena kita belum membuat database-nya ya teman-teman. Kita akan ke dbeaver, kita akan membuat database. Di database kita tools, create new database, kita beri nama merpati. Di sini pakai UTF-8. Oke. Untuk di merpatinya kita tools execute script, kemudian kita pilih ya filenya. Sini kita akan membuat kita cari database SQL guys. Sini open, kita start. Oke, cancel. Di sini sudah ada tabel, sini udah ada database-nya teman-teman. Kemudian kita ke file sila lagi. Sini kita klik yang tombolnya mas. Kita cari database. Kita di config, view, edit. Sini kita akan dilarikan ke sini ya, config. Di dalam config ini, di sini di MySQL connect, sini kita minta untuk memasukkan password database kita. Kemudian di sini hapus saja URL-nya, paste URL. Oke, sudah. Kita save, silang.
sini finish editing dan delete local file, centang, kemudian yes. Oke. Kemudian di sini di refresh. Nah, ini udah muncul. Selanjutnya kita akan di sini kan belum secure ya, not secure. Kita akan meng SSL kan. Jadi di sini kalau misal di sini kalau diketik ini baru HTTP, kita akan membuat HTTPS-nya. Tapi sebelum itu kita ke CloudKiller dulu untuk mereboot ini service-nya. Di kabar itu apa di channel ini? Sini Di sini di request ini kok. Bisa. sini di reboot Ada ini bisa. confirm. Kalau kita tidak melakukan reboot ini, kemungkinan besar nanti ketika kita install Apple release dan yum install Cerbot itu akan internet out of internet seperti itu. Start. Apa ya namanya? Menara Buli. Sini sudah terpakai 116% of satu course. Itu artinya sudah melebihi ambang batas bandwidth yang kita miliki. Kita report lagi. Kita refresh. Sudah ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita install. Kita install Apple release MinUI.
ini kurang N. Complete. Kemudian install Certbot. Python 3 Certbot Nginx. Ini kilat. Coba kita ulangi sekali lagi. Kalau tetap kilat, oh bisa. Kita yes. Nah, sudah. Kemudian caranya adalah Certbot min Nginx min d dan tulis ketik nama subdomainnya ya, atau nama domain yang ingin di SSL kan. Sini kita akan meng SSL kan MP Banyumas, jadi kita ketik MP Banyumas. Kemudian kita masukkan email address kita. Kemudian kita yes. Ini sedang meminta request dan successful. Sudah. Kita cek di websitenya. Di sini di refresh. Dan di sini sudah menjadi HTTPS seperti ini. Ya. Mungkin sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.